Yesus Kristus. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena pada saat ini kita semua lagi boleh ada di tempat ini untuk berkumpul. Dan Bapak Ibu, izinkan saya saat ini untuk melakukan aksi nyata pada modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak dengan judul Diseminasi Budaya Positif di SMP Negeri 3 Tuluan. Kita langsung saja. Tujuan diseminasi hari ini yaitu berbagi praktik baik tentang budaya positif dan mewujudkan kolaborasi atau kerjasama dalam budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada budaya positif itu bertujuan. Jadi budaya positif itu bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikut itu adalah elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kita semua pasti sudah tahu tentang profil pelajar Pancasila. Tujuan pembentukan budaya positif yaitu terbentuknya karakter peserta didik atas kesadaran dan kemauan mereka sendiri atau motivasi intrinsik tanpa adanya paksaan atau karena takut dengan adanya hukuman, sehingga pada akhirnya akan terwujud pelajar Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Hal ini sejalan dengan profil filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi untuk membentuk karakter dan budi pekerti yang baik kepada anak. Ini ada tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru terkait dengan pembentukan karakter anak. Kita dapat menciptakan satu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, sehingga akan tumbuh karakter-karakter baik dari warga sekolah dan pada akhirnya akan terwujud yang namanya budaya positif. Bapak Ibu, di sini ada 8 konsep inti budaya positif yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mungkin kita masih agak asing dengan yang namanya restitusi, tetapi sebentar ada pembahasannya dan itu akan diperjelas dengan ada beberapa kasus. Bapak Ibu Guru, yang pertama kita akan bahas tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, di sini ada contoh kegiatan kepalan tangan. Bisakah Bapak Ibu mengangkat kepalan tangan Bapak Ibu? Oke, di sini ada A dan B. Anggaplah Bapak Ersa dan Mem Deisi ya. Misalnya Bapak Ersa boleh sobek secari kertas kecil saja. Oke, saat ini saya minta Bapak Ersa dan Ibu Desi boleh maju ke depan. Di sini kita akan membuat kegiatan kepalan tangan. Di situ kan tadi sudah diminta Bapak Ersa untuk mengambil kertas di dalam genggaman. Kan sudah dituliskan kan sesuatu yang penting buat Bapak Ersa. Pak Ersa boleh genggam tangannya. Nah, sekarang Mem Deisi akan mencoba sekuat tenaga dan berbagai macam cara bagaimana membujuk Bapak Ersa agar dia dapat membuka kepalan tangannya.
Oke, bisa dimulai. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Oke, terima kasih banyak. Silakan duduk. Bapak Ibu guru, dari kegiatan kepalan tangan tadi, kita bisa berpikir bahwa ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Mungkin Bapak Elsa akan membuka kepalan tangannya dan memberikan kertasnya ke Mem Desi, atau Bapak Elsa tidak akan membuka tangannya, dan yang terjadi Bapak Elsa tidak membuka kepalan tangannya. Hal itu tergantung dari keputusan pribadi Pak Elsa, ya, tergantung keputusan pribadi Pak Elsa, bukan karena akibat dari bujukan atau ancaman atau hardikan atau rayuan atau dari suapan dari orang lain membujuk supaya Bapak Elsa membuka kepala tangan. Tapi tadi Bapak Elsa berkomitmen untuk tidak membuka. Itu kan dari pribadi Bapak Elsa. Jadi Bapak Ibu guru, seperti itu juga posisi kita sebagai guru dengan peserta didik kita. Jadi untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri serta bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang kita jalankan di sekolah kita selama ini. Jadi pembahasan disiplin kali ini akan meninjau kembali teori yang dikemukakan oleh Diana Gossen. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang disiplin restitusi dari Diana Gossen, kita akan menyamakan model atau cara berpikir kita tentang disiplin positif itu sendiri. Jadi lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, ya. Dalam hal ini kontrol kita sebagai guru dalam menghadapi peserta didik kita. Bapak Ibu guru, berikut ini ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol, posisi kontrol dari William Glasser dalam kontrol teori. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Mungkin kita bisa membayangkan dengan mendengar kata ini. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid atau orang untuk berbuat sesuatu jika orang tersebut atau murid memilih untuk tidak melakukannya, seperti tadi. Walaupun tampaknya ia sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut, Bapak Ibu. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut akan menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha melakukan sesuatu. Selanjutnya, ilusi yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus dan menyampaikan pesan yang negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang, dan hubungan permusuhan pun mungkin akan terbentuk. Bapak Ibu, jadi bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma atau cara berpikir stimulus kontrol kepada pendekatan teori kontrol?
Stephen R. Covey dalam Principles and Relationship tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat sebuah kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bapak Ibu, ini ada tabel perbandingan mengubah stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Jadi siapa sesungguhnya yang memegang kontrol? Di sini stimulus kontrol dan teori kontrol. Di stimulus kontrol kita bisa melihat ada tabel kita mencoba mengubah agar orang berpandangan yang sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya atau diri Anda. Dan yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau pada teori kontrol, model berpikir win-win solution atau menang-menang. Jadi itu ada perbedaan stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Selanjutnya Bapak Ibu, pada disiplin positif ini ada tabel, ada itu yang akan kita pelajari tentang teori kontrol atau teori pilihan. Jadi kita tidak menggunakan yang stimulus respon, yang pada disiplin positif kita menggunakan teori kontrol atau teori pilihan. Di sini teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, serta realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan setiap orang memiliki gambaran masing-masing. Jadi makna disiplin disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dan untuk penjelasannya, di sini saya sudah buat slide-nya. Kita tidak perlu lihat yang peta konsepnya atau bagian ini. Kita langsung saja. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa saja yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri untuk mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, berikut ini ada pembahasan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal atau secara umum. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun.
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu berdasarkan Dian Wilson. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Yang elemen-elemennya ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Selanjutnya, ada pembahasan tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, di sini ada gambar tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5, Bapak Ibu. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian kesenangan, dan yang terakhir itu kebebasan. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, ini ada 5 dasar kebutuhan manusia, dasar kebutuhan manusia seperti yang digambar tadi, tetapi ini lebih diuraikan dan lebih dirinci. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup, pastinya kita manusia memerlukan yang namanya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi itu adalah elemen-elemen untuk kita bisa bertahan hidup, merupakan suatu kebutuhan. Kemudian cinta dan kasih sayang, pastinya kita sebagai manusia kita memiliki emosi. Di sini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kita kan sebagai manusia sosial, manusia itu adalah makhluk sosial. Pasti ketika kita dalam posisi rasa tidak diterima, kita akan merasa dikucilkan. Kemudian, ketika kita tidak dipedulikan, maka ada sisi negatif yang akan muncul. Selanjutnya, kebebasan. Kebebasan di sini meliputi mandiri, memiliki pilihan mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Pasti ini sudah jelas. Kemudian kesenangan, merasa senang, bermain, dan gembira. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan itu menyangkut harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Jadi itu, Bapak Ibu, ini ada kasus seorang guru dan murid. Jadi Ibu Rina, guru kelas 4 di SD Harapan, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelas bernama Budi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Budi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rina, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Budi melakukan hal tersebut? Ada yang bisa, Bapak Ibu Guru? Kira-kira jika kita menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Bapak Ibu Guru lakukan? Bapak Director, kira-kira? Kalau sekarang ya pasti saya marah ke siswa. Ya, tapi biasanya kali setelah marah tanya kenapa buat begitu. Biasanya itu saya lakukan. Terima kasih Pak Director. Kita lihat Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif, Ibu Rina sebaiknya mencari tahu alasan Budi melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Budi. Kita juga kan biasanya seperti itu. Ada beberapa anak yang sering melakukan kasus tertentu. Bahkan kita harus diperhadapkan dengan situasi yang terkadang berat buat kita. Di sini kita diajarkan, kita harus mengetahui kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan anak tersebut. Kalau di kasus ini, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemungkinan Budi lapar, orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Kemungkinannya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Teman Budi
jadi memperhatikan budi. Ketika dia melakukan hal tersebut, otomatis kan dia menjadi pusat perhatian, ya kan? Nah, selanjutnya kesenangan. Mungkin saja Budi hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang sedang kesal. Mungkin karena dia ini orang cuma dia, makanya dia ganggu seperti itu. Kemudian penguasaan. Mungkin Budi merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Dan yang terakhir, kebebasan. Mungkin Budi merasa bosan karena bekal yang dibawakan oleh orang tuanya itu selalu sama, itu saja. Mungkin dia bosan sehingga dia mengganggu temannya, mengambil makanan dari temannya secara paksa. Jadi kita harus menganalisis kebutuhan mana yang harusnya dipenuhi oleh peserta didik kita. Di Bapak Ibu, setiap yang kita lakukan pasti ada motivasinya. Di sini kita akan belajar tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, setiap perilaku itu pasti ada tujuannya. Jadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya, apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Saya akan menjadi orang seperti apa dan apabila saya melakukannya. Jadi Bapak Ibu, dari ketiga uraian ini, di sini yang pertama dan kedua ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar dirinya sendiri. Misalnya seorang anak melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman, biasanya seperti itu. Karena sebelum kita mempelajari materi ini, kita biasanya melakukan hal tersebut kepada murid-murid kita. Kemudian motivasi intrinsik, dia melakukannya karena dia punya kesadaran dari dalam diri. Kita mau jadi apa kalau kita mau backing ini? Jadi sesuatu yang timbul dari dalam diri orang tersebut atau murid kita. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadikan mereka untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau mereka percayai. Bapak Ibu, ketika murid-murid kita memiliki motivasi intrinsik tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Bagaimana caranya? Jadi kita harus berefleksi Bapak Ibu. Materi selanjutnya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Konsekuensi berarti akibat dari suatu perbuatan. Dan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu, ini adalah perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, menyiksa. Murid bahkan bisa menyembunyikan kesalahan mereka. Murid menjadi tidak ramah. Itu adalah sifat bahkan dampak dari hukuman. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan,
Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Bapak Ibu, ini ada pembahasan dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, Bapak Ibu. Dalam arti meminta dan membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk mereka. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alficon 1993. Di sini ada beberapa dampak, bisa Bapak Ibu guru lihat. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini Bapak Ibu, bolehkah Bapak Ibu perhatikan di depan tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini ada beberapa tindakan guru. Jadi Bapak Ibu akan menjawab revisi pada hati saja. Kira-kira apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Jadi seperti kuis ya Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 10 kali dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi" karena siswa tersebut terlambat ke sekolah. Kira-kira Bapak Ibu, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Bapak Arya, ini termasuk hukuman atau konsekuensi yang mencatat 100 kali dalam buku? Jawaban disimpan dulu Pak Arya. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Kemudian ada lagi ini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira itu bagaimana? Hukuman atau konsekuensi? Yang pertama kira-kira apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua? Hukuman. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Oke, kita lihat bersama Bapak Ibu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk semua. Luar biasa. Ternyata Bapak Ibu sudah memahami bagaimana perbedaan hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Jadi ini ada hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya, hukuman sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kita harus menyadari itu Bapak Ibu, karena ini merupakan suatu perubahan paradigma kita selama ini. Mungkin kita cenderung selalu menerapkan yang namanya hukuman. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Kita juga kan menyadari itu Bapak Ibu, yang membenci kedisiplinan. Selanjutnya, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena dia melakukan seperti kasus tadi, dia suka tumpahkan air ke meja, konsekuensinya dia harus membersihkan. Jadi konsekuensi sesuatu harus terjadi, harus itu. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak merasa disiplin, menghargai disiplin, stimulus dan tanggapan,
mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi time out begitu. Hukuman dan konsekuensi sudah. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat apa itu restitusi. Jadi boleh Bapak Ibu lihat di slide. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terdapat di buku Bosen 2004. Bapak Ibu, di sini ada tabel identitas gagal dan identitas sukses. Jadi identitas gagal ini karena ada penerapan hukuman Bapak Ibu. Seperti yang kita sudah bahas tadi, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sama seperti tadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti, perilaku menjadi pasif agresif itu meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kadang-kadang contohnya di sekolah hanya berlaku di sekolah, tapi ketika datang di lingkungan masyarakat setelah pulang sekolah kan tidak seperti itu. Nah, kemudian peraturannya biasanya ada kalimat peraturannya adalah titik-titik. Jadi kamu harus begini, seperti itu hukuman. Kemudian murid akan membenci peraturan, itu akan menimbulkan sikap yang negatif. Dan identitas yang sukses itu menerapkan disiplin. Di situ ada konsekuensi dan restitusi, tetapi ada perbedaannya. Untuk konsekuensi seperti yang dibahas tadi masih sama, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek, korban bisa diabaikan. Murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian biasa timbul kata-kata apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan biasanya kita hanya mengatakan terima kasih. Jadi di sini diajarkan anak untuk menghormati aturan. Di sini kita bisa melihat sikap anak yang netral. Sedangkan pada restitusi, jadi restitusi itu merupakan suatu pilihan. Jadi bagus atau tidak itu tergantung diri Anda, seperti itu. Kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, jadi punya efek yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dan kalimat apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, biasa itu kalau di restitusi. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Jadi tidak hanya menghormati diri sendiri, menghormati peraturan, tapi juga dia bisa menghormati orang lain. Di sini akan menimbulkan sikap murid yang positif. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tujuan restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan supaya dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Kalau menebus kesalahan bisa saja kan dia mengulang. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang merupakan tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi ada refleksinya Bapak Ibu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita mencari tahu kenapa anak tersebut melakukannya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita membentuk karakter anak agar dia bisa bertindak yang positif Bapak Ibu. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Solusi apa yang akan kita lakukan
agar permasalahan dapat selesai. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi kita mengembalikan identitas murid yang baik, kodratnya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira selama ini Bapak Ibu, ketika kita di sekolah, posisi kontrol apa yang sering kita mainkan? Bapak Rekel? Penghukum. Hukum. Mem? Hukum. Arya? Hukum. Ya. Secara umum, kita semua kadang berperan, bahkan dominan dengan posisi kontrol penghukum. Kadang juga kita memegang posisi kontrol membuat rasa bersalah, ya kan? Kita menanamkan rasa bersalah kepada anak. Kadang juga kita bertindak sebagai teman. Yang sering saya lihat itu Bapak Arya, kadang bertindak sebagai teman. Jadi kita semua juga kadang melakukan posisi kontrol sebagai pemantau. Jarang sekali kita memegang posisi kontrol sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita belajar tentang restitusi dan posisi kontrol, ketika saya berefleksi, ternyata ada beberapa langkah restitusi atau posisi kontrol yang memang sudah kita terapkan. Ini kan hanya memberikan penguatan kepada kita. Kita akan bahas posisi kontrol seorang guru. Guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberikan mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Bapak Ibu, posisi manajer mengacu pada restitusi untuk memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Jadi kalau posisi kontrol itu yang termasuk dalam restitusi yang kita harus gunakan dalam budaya positif. Ini Bapak Ibu ada uraiannya. Posisi kontrol penghukum yang pertama. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari yang menunjuk-nunjuk menghardik. Siapakah dia? Kita semua menyadari bahwa itu terkadang ada dalam diri kita selama ini. Jadi contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Penghukum, misalnya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu yang sering kali kita lakukan Bapak Ibu. Selanjutnya, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu, pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Contoh kasus di sini ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Guru mengatakan, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Secara otomatis anak kan merasa, oh Tuhan, dia kan merasa rendah diri kan Bapak Ibu. Itu karena mengapa saya berkata demikian? Karena saya juga pernah merasakan hal itu. Karena saya pernah menjadi murid, Bapak Ibu juga pernah menjadi murid, pernah merasakan bagaimana posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Guru akan bertindak selayaknya teman, yaitu tidak menyakiti namun akan mengontrol siswa. Di sini contoh, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, biasanya guru tersebut mengatakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Biasanya kan kita juga seperti itu. Jadi kita bisa melihat posisi kontrol apa yang selama ini yang pernah kita mainkan Bapak Ibu. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai pemantau. Guru akan bertugas mengawasi siswa. Contoh ini seperti yang tadi, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini guru biasanya mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi dia hanya memantau, kemudian
mengarahkan untuk melakukan sesuatu agar ada solusinya. Tapi berikut kan belum pasti apakah anak tersebut masih memakai atribut lengkap atau tidak. Dan ini yang terakhir, posisi manajer Bapak Ibu. Guru akan meminta siswa mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang mereka lakukan. Jadi guru akan meminta siswa mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang mereka lakukan. Contohnya kasus tadi, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Di sini biasanya guru kalau dia berperan sebagai seorang manajer, dia akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi dia bertanya, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi guru membantu siswa untuk mencari solusi bagi dirinya sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai positif yang masih secara umum yang sudah menjadi kesepakatan bersama, baik tersurat maupun tersirat. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, sesuai kondisi sekolah atau kelas agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Saya kira Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ini adalah materi untuk penguatan saja. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa peraturan yang sudah disepakati, contoh ya, yang sudah disepakati di kelas. Kira-kira itu termasuk keyakinan kelas apa? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan di situ apa, Bapak Ibu? Kemudian, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan di situ apa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan itu apa di situ, Pak Ibu? Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira keyakinan kelas apa yang diyakini berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di tabel? Sudah Bapak Ibu sudah simpan jawabannya? Kita lihat bersama ya. Untuk selalu mengembalikan buku ke tempatnya, peraturan itu, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas, menghormati orang lain atau menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Mungkin itu juga bisa termasuk dalam tanggung jawab. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas itu kesehatan, tentang kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Pastinya keyakinan itu menghormati orang lain, menghargai kan. Kemudian bersabar. Menggunakan masker, dia termasuk keyakinan kesehatan, termasuk juga keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya itu keselamatan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya materi tentang segitiga restitusi. Bentuknya segitiga, jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian ada menstabilkan identitas, kemudian menyanyikan keyakinan. Ini ada contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Jadi ini dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang lebih kuat secara pribadi dan dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri,
murid yang percaya diri atau anak yang percaya diri, mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Jadi segitiga restitusi ini kalau menurut saya bukan hanya digunakan oleh guru, tapi juga ini juga menjadi ilmu parenting buat kita sebagai orang tua. Kalau bapak-bapak yang masih cowok-cowok, boleh belajar dari sekarang supaya jangan seperti kami yang sudah punya anak, yang sudah terlanjur berperan sebagai penghukum. Kalau mungkin kedepannya bapak bisa menggunakan hal ini, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Di sini biasanya ada dialog yang digunakan. Semua manusia bisa berbuat salah atau berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Biasanya ini adalah kalimat-kalimat penguatan yang digunakan untuk menstabilkan identitas anak dalam tahapan segitiga restitusi. Kemudian validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Ini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika mereka melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Ini sudah kita bahas pada materi yang awal tadi. Dan dialog yang digunakan biasanya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Soalnya, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, pastinya yang positif. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, kalaupun kasusnya ada perkelahian seperti itu. Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Jadi ini ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan dalam tahapan validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah dalam segitiga restitusi. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa saja memodifikasi kalimat yang penting tujuannya untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya. Seperti itu. Dan yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Di sini tujuannya kita membuat anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya dialog yang kita gunakan, apa nilai yang kita percaya di kelas. Jadi sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas dan diwujudkan dalam keyakinan kelas. Kemudian nilai-nilai universal apa, yaitu keyakinan kelas apa yang kita sepakati, dan kelas yang ideal itu seperti apa. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita juga bisa memodifikasi dialog atau kalimat yang kita gunakan untuk menanyakan keyakinan anak. Tapi kita harus mengacu pada kita harus membuat anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai yang mendasari manusia itu berinteraksi dengan orang lain. Bapak Ibu, untuk materi kita hari ini, diseminasi budaya positif, sudah selesai. Dan ini saya sudah membuat contoh penerapan segitiga restitusi pada 2 kasus. Boleh Bapak Ibu nonton ini.
kedengaran Bapak Ibu? Jadi ini ada kasus bunga yang bolos sekolah. Kasus yang pertama, selanjutnya ini kasus April mencontek saat ujian. Bapak Ibu, ini adalah tugas kami ketika pada tahapan demonstrasi kontekstual kami diminta untuk membuat suatu kasus tentang segitiga restitusi, menggunakan segitiga restitusi. Ya, demikian Bapak Ibu video yang sudah saya buat. Saya berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi dan selama ini saya mulai menerapkan itu walaupun belum sempurna, tapi sesuatu itu kan harus dimulai dari langkah-langkah kecil. Dan untuk presentasi hari ini Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang sudah diluangkan pada hari ini saat pemaparan diseminasi budaya positif, dan semoga kedepannya kita semua dikuatkan dan dimampukan ketika kita akan memulaikan suatu perubahan di sekolah. Dan Bapak Ibu, sebelum saya menutup kegiatan pada sore hari ini, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai budaya positif? Ya? Pas. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat sore, Tuhan berkati. Salam dan bahagia.
tahu kenapa April Ibu panggil ke sini? Karena April mencontek. Coba April ceritakan bagaimana kronologinya kemarin. April mencontek menggunakan kertas kecil. Menggunakan kertas kecil. Jadi kunci-kunci jawaban ataupun itu sudah ditulis ya di kertas. Iya, Bu. Jadi April, Ibu tahu kita semua tidak ada yang sempurna ya. Kalau bisa berdiri tidak ada yang sempurna. Tapi April hari ini sudah baik. April sudah bisa mengakui kesalahan apa yang sudah April lakukannya. Jadi bisa April kasih tahu ke Ibu kenapa April menyontek kemarin. Karena pelajaran yang kami berikan sangat sulit sehingga kami memutuskan untuk mencontek. Menurut April ini tindakan yang benar atau salah? Salah. Nah, sekarang Ibu mau April memikirkannya. Kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah April langgar? Kejujuran dan tanggung jawab. Ya, April sudah tanyakan. Nah, sekarang untuk kedepannya, ketika akan ujian, apa yang akan April lakukan? April akan bertanya soal yang sulit kepada guru dan akan belajar lebih giat lagi. Jadi April akan menanyakan materi yang sulit ya. Kalau belum ada yang dipahami, April tanyakan ya. Kemudian harus lebih giat seperti April yang lalu. Nah, ketika April ingin bertanya ke guru-guru, pasti guru-guru juga akan merasa senang, bahkan dengan senang hati akan membantu April. Jadi April jangan sungkan-sungkan ya untuk bertanya ke guru kalau ada kesulitan di pelajaran apa saja. April paham? Kira-kira April mendapat pembelajaran dari kesalahan yang April lakukan. Mendapat pelajaran. Terima kasih sudah hadir di sini April. Nanti kita bertemu lagi ya di kelas. Silakan kembali ke kelas. Bunga, apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Bunga tahu enggak kenapa Bunga panggil Ibu panggil di sini? Ibu. Jadi kemarin kan Ibu dapat laporan katanya Bunga bolos. Ya Iya, kan? Bu. Jadi kemarin apa yang Bunga lakukan saat bolos? Melihat sepak bola, Ibu. Juga semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan ya. Kira-kira kalau Bunga bolos kemarin itu ada manfaatnya tidak? Tidak ada, Ibu. Lalu menurut Bunga bolos itu benar atau salah? Salah. Jadi Ibu mau tanya, kenapa Bunga bolos kemarin? Saat di kelas ini saya merasa bosan dan ada teman memanggil bolos. Sekarang Bunga sudah sadar atau belum? Sudah, Ibu. Nah, coba pikirkan keyakinan kelas apa yang sudah Bunga lakukan. Disiplin dan bertanggung jawab, Ibu. Jadi Bunga masih akan bolos lagi. Tidak, Ibu. Nah, untuk kedepannya, kalau guru-guru sudah merapat, apa yang akan Bunga lakukan? Saya akan meminta tugas kepada guru mata pelajaran. Ya, sekarang semoga Bunga akan mendapat pembelajaran yang bermakna ya dari kesalahan yang sudah Bunga lakukan. Dan semoga Bunga tidak melakukannya lagi ya. Ya, Ibu. Oke, terima kasih Bunga. Perkenalkan, nama saya Bunga Somba, kelas 7 SMP Negeri 3 Terwaan. Dari percakapan dengan guru tadi, saya sadar karena telah melakukan kesalahan dan melanggar kesepakatan kelas. Saya akan berusaha memperbaiki kesalahan yang saya lakukan dan kedepannya saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdullah Tarak dan saya memberikan diskusi tadi bersama guru. Dari sini saya belajar untuk banyak hal, yaitu untuk mengubah diri saya agar saya tidak mengulangi lagi kesalahan yang saya perbuat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.